Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita masuk ke dalam materi masih kromatografi gas. Namun di sini saya akan bahas tentang pengetahuan bagaimana apabila kalian mendapatkan sampel-sampel yang memiliki volatilitas yang rendah atau tidak mudah menguap apabila nantinya dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas. Sehingga salah satu caranya yaitu kita melakukan derivatisasi atau penurunan atau mereaksikan suatu sampel dengan suatu zat di mana nantinya terbentuk produk yang memiliki struktur yang hampir sama dengan sampel tetapi terdiri dari turunan-turunannya sehingga nanti volatilitasnya lebih tinggi, kemudian nanti deteksinya lebih bagus seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada definisi atau apa yang dimaksud derivatisasi. Jadi di sini dikatakan bahwa derivatisasi merupakan suatu proses kimia di mana dia melakukan modifikasi senyawa untuk memproduksi senyawa baru di mana nanti sifatnya itu dapat cocok untuk dianalisis menggunakan kromatografi gas. Nah, apa yang dimodifikasi? Nah, biasanya dimodifikasi itu merupakan gugus-gugus fungsional yang memiliki sifat kimia dan juga sifat fisika yang tadinya tidak bisa dideteksi oleh kromatografi gas. Nah, caranya bagaimana? Nanti dibahas satu persatu, kita bahas kegunaannya. Nah, di sini dijelaskan apa saja sih kegunaan dari derivatisasi. Yang pertama ini ada meningkatkan volatilitas. Jadi peningkatan volatilitas dari suatu sampel dapat disebabkan ada dua hal. Yang pertama, karena gugus fungsionalnya dihilangkan atau dieliminasi, yaitu seperti gugus-gugus yang polar, hidroksil, amina, kemudian ada sulfihidril. Dan yang kedua, adanya derivatisasi dari atom-atom target yang berada pada gugus fungsional. Nah, atom targetnya itu biasanya merupakan atom yang memiliki kemampuan untuk dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan atom lain pada molekul yang sama atau molekul yang lain. Jadi seperti atom oksigen, sulfur, nitrogen, dan juga fosfor itu apabila dia ada di suatu gugus fungsi, di suatu senyawa, dia dapat berinteraksi dengan atom lain. Nah, misalnya nih di etanol. Etanol itu dia memiliki gugus fungsi hidroksil. Nah, hidroksil ini memiliki atom O dan H. Nah, atom O dan H inilah dapat memiliki kemampuan berikatan secara hidrogen, ikatan hidrogen sebutannya dengan molekul etanol yang lain atau molekul senyawa-senyawa yang memiliki polaritas yang tinggi. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan si senyawanya memiliki polaritas yang tinggi atau memiliki titik didih yang tinggi sehingga nanti volatilitasnya pun akan rendah gitu. Maka kita perlu melakukan reaksi derivatisasi ini. Yang kedua, dia dapat meningkatkan deteksinya. Jadi daya deteksinya ini dapat ditingkatkan tentunya karena sifat fisika dan kimia dari suatu sampel yang akan kita analisis ini sudah cocok dengan kriteria yang dimiliki oleh kromatografi gas. Yang ketiga, dapat meningkatkan stabilitas. Nah, untuk meningkatkan stabilitas ini maksudnya, misalnya suatu sampel kalian ini memiliki volatilitasnya sudah tinggi, tetapi ternyata apabila dia dianalisis dengan menggunakan instrumen, di mana di sana ada aliran gas, kemudian ada perubahan suhunya, dia akan rusak gitu. Jadi bukan dalam bentuk struktur sampelnya. Jadi nanti tentunya
komponen-komponennya yang terpisah bukan komponen yang ada di dalam sampel atau tidak mewakili yang ada di sampel. Sehingga salah satu kegunaan derivatisasi ini juga meningkatkan kestabilan senyawa walaupun dia memiliki volatilitas yang tinggi. Dan yang keempat, untuk mengurangi daya absorpsi dari sampel-sampel yang memiliki polaritas yang tinggi. Jadi kalau misalnya sampelnya ini polaritasnya tinggi, nah sifat sediam yang digunakan itu biasanya sifatnya juga polar, sehingga nanti interaksinya kalau terlalu kuat, nanti lama-kelamaan si kolom atau fase diam yang ada di kolom tersebut akan dihinggapi oleh pengotor-pengotor dari sampel yang akan dipisahkan gitu. Jadi nanti daya atau lifetime dari si kolom atau fase diam yang ada di kromatografi gas akan semakin cepat menurun lifetime-nya. Nah, ada apa saja metode-metode derivatisasi? Yang pertama ini ada sililasi. Jadi sililasi ini memiliki mekanisme bahwa dia akan menggantikan gugus atau menggantikan atom hidrogen pada gugus polar seperti hidroksil dengan trimethyl silyl group atau nanti bisa dilihat suatu molekul yang mengandung atom silika di sana. Dia akan meningkatkan volatilitas tapi tetap memiliki kestabilan yang tinggi. Nah, di sini ada dikatakan bahwa solvent-solvent yang dapat reaktif atau dapat baik digunakan pada reaksi sililasi ini, yaitu yang pertama bisa alkohol, senyawa-senyawa alkohol, kemudian diikuti fenol, karboksil, amida, amina, dan hidroksil seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, kalian bisa baca masing-masing nanti tiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada contoh reaksi yang terjadi apabila kalian menggunakan senyawa-senyawa yang memiliki gugus hidroksil di sana. Jadi di sini ada R-arkil, biasanya dia rantai panjang sampel kalian atau memiliki gugus-gugus aromatis yang banyak senyawa-senyawa obat itu, maka dia harus direaksikan dengan di sini ada trialkylsilyl gitu. Jadi TMS di sini yaitu trialkylsilyl, kemudian nanti direaksikan dia akan mengikuti reaksi SN2. Kalian sudah belajar kimia organik kan, jadi dia menyerang nukleofilnya sehingga nanti hidrogen di gugus hidroksil akan digantikan oleh trialkylsilyl seperti ini dan akan menghasilkan suasana yang asam di sini. HX di sini X-nya dapat berupa halida-halida atau living group yang baik. Nah, produk yang berupa trialkylsilyl derivatisasi inilah yang akan masuk atau akan dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas. Di sini, di bawah sini ada tabel reagen-reagen yang dapat digunakan untuk melakukan reaksi sililasi dan di sini ada karakteristiknya. Jadi misalnya karakteristiknya di sini untuk TMSI atau trimethyl silyl imidazole. Nah, dia bisa bereaksi dengan hidroksil tapi tidak untuk amina. Dan biasanya cocok baik dan sebaiknya dan banyak lebih cocok untuk hidroksil group. Jadi tergantung senyawa atau tergantung sampel-sampel obat kalian itu masuk dalam golongan apa senyawanya. Nah, nanti selanjutnya ada yang dinamakan alkilasi. Alkilasi kita sudah tahu alkil itu merupakan kalau dituliskan di suatu senyawa dilambangkan sebagai R. Nah, di sini dikatakan bahwa alkilasi ini dapat mereduksi kepolaran dari suatu molekul atau suatu senyawa dengan melakukan modifikasi pada
pada asam-asam hidrogen gitu. Jadi contohnya pada asam karboksilat atau fenol, dia akan dirubah bisa menjadi ester atau alkil aminanya. Dan fungsinya sama, yaitu meningkatkan volatilitasnya. Di sini ada contoh reaksinya. Tadi dikatakan bahwa dia akan menggantikan asam karboksilat gitu dengan alkil. Nah, di sini alkilnya yang digunakan yaitu PHCH2 di sini. Ini alkil. Kemudian ini yang akan dirubah atau senyawa yang akan kalian analisis RCOH ini kemudian direaksikan dengan reagen alkilasi hingga nanti didapatkan derivatisasi dari alkilasinya ini. Kemudian dia menghasilkan sama seperti tadi asam bebasnya. Nah, X di sini bisa berupa halogen. Di sini ada reagen-reagen alkilasi yang bisa kalian gunakan. Contohnya di sini ada BF3 dalam metanol. Nah, ini bisa digunakan apabila yang diharapkan kalian membentuk metil-metil ester dengan suasana yang asam. Jadi nanti apabila kalian ingin mendapatkan suasananya yang tidak asam, nah nanti disesuaikan lagi reagen yang digunakan apa. Kemudian di sini ada metode yang ketiga yang bisa kalian pilih, yaitu asilasi. Nah, metode asilasi ini dia dapat mereduksi kepolaran dari gugus-gugus hidroksil, tiol, dan juga amino. Nah, apabila dibandingkan dengan reagen sililasi, di sini dikatakan bahwa asilasi ini memiliki daya yang lebih tinggi apabila sampel-sampel kalian itu sangat polar, kepolarannya sangat tinggi, sehingga lebih baik dipilih metode asilasi ini. Nah, bagaimana reaksinya kita lihat satu. Kemudian di sini ada contoh reaksi di mana suatu peneliti ingin mengubah suatu sampel alkohol ingin dirubah menjadi bentuk yang tidak terlalu polarnya, yaitu membentuk asetat ester dan juga asam asetat. Nah, di sini dia menggunakan reagen berupa asetat anhidrat. Jadi nanti direaksikan dengan penambahan katalis asam hingga memproduksi asetat ester dan juga asam asetat di sini. Nah, ini contoh-contoh reagen yang bisa kalian gunakan. Contohnya di sini misalnya sampel kalian berupa amino. Jadi di sini R kan gugus alkilnya bisa apa saja, tapi dia memiliki gugus amino. Nah, gugus ini merupakan gugus yang sangat polar. Dia dapat berinteraksi dengan molekul RNH yang lain dengan ikatan hidrogen, sehingga kita melakukan derivatisasi dengan metode asilasi ini, yaitu dengan menambahkan HFBI. Nah, HFBI ini kelebihannya yaitu dia tidak memberikan produk asam di sana. Jadi apabila kalian menginginkan atau ingin menghindari terjadinya produksi asam karena mungkin ada kegunaan lain, misalnya setelah dilakukan reaksi derivatisasi ini kalian ingin melanjutkan ke reaksi yang lain, nah itu bisa, yaitu dengan memilih reagen yang tepat. Nah, di sini yang dipilih yaitu HFBI. Dapat dikatakan bahwa di sini reaksinya bisa menggunakan sampel-sampel yang bisa dirubah, yaitu bisa fenol, alkohol, amina, dan dia tidak menghasilkan senyawa asam di sana. Di sini kita lihat molekul dari aromatis yang dihasilkan, tetapi tidak memiliki suasana yang asam atau tidak menghasilkan produk asam seperti contoh di atas. Sehingga kalau di contoh di atas dia menghasilkan asam asetat.
Nah, di sini ada contoh kromatogram. Bagaimana reaksi derivatisasi ini sangat berpengaruh atau sangat diperlukan sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan kromatografi gas. Kalian perhatikan di sini ada 3 kromatogram. Yang A, ini sampel aslinya atau tanpa dilakukan perlakuan derivatisasi. Yang B, merupakan sampel yang sudah diderivatisasi dengan penambahan reagen TFA. TFA di sini merupakan trifluoroasetil. Kemudian ada TMS di sini dengan reagen trimethyl silil derivat. Jadi ini sililasi. Kemudian di sini ada juga akilasi gitu kan. Jadi kita lihat yang menurut kalian menghasilkan kromatogram yang baik yang mana? Jadi di sini kalian ingin menganalisis suatu sampel di mana merupakan campuran dari obat-obat yang masuk dalam golongan amfetamin, yaitu golongan obat stimulan sistem saraf. Nah, si peneliti ini ternyata harus melakukan derivatisasi terlebih dahulu karena memang molekul dari obat ini dia memiliki volatilitas yang rendah. Dan ternyata dilihat dari kromatogram yang dihasilkan bahwa pemisahan yang baik terjadi pada kromatogram C. Kenapa? Karena di sini kita dapat melihat hasil kromatogramnya terbentuk terbentuk puncak-puncak yang lebih banyak gitu. Ini sebelum dilakukan derivatisasi dapat dikatakan tidak ada puncak di sini. Di sini terjadi broad peak. Kemudian yang B hanya memunculkan 4 peak, hanya 4 komponen yang terbaca pada GC di sini. Sedangkan apabila kita menggunakan turunan dengan menggunakan TMS di sini, ternyata kita dapat membaca atau dapat memisahkan 6 komponen dari campuran obat amfetamin ini. Oke, jadi itulah salah satu contoh yang bisa kalian mengerti mengapa kita memerlukan reaksi derivatisasi ini, karena memang apabila kalian di suatu industri biasanya ingin menganalisis sampel obat yang sudah kalian buat, dilakukan cekan kembali apakah benar. Nah, itu karena sifat fisika dan kimianya yang tidak mudah dianalisis dengan GC, maka harus dilakukan reaksi derivatisasi. Jadi tapi tenang, biasanya di sana sudah ada SOP-nya, standar nasional. Misalnya kalian menambahkan TMS-nya berapa miligram atau berapa mili. Jadi untuk ukurannya tentunya pasti sudah ada caranya. Tapi di sini saya harap kalian bisa mengerti. Maksudnya kalian bisa memilih atau bisa menyarankan misalnya senyawa kalian alkohol dengan kepolaran yang tinggi, maka reaksi apa yang bisa kalian gunakan? Misalnya tadi asilasi. Nah, asilasi dengan Nah, contoh yang kedua, coba kalian analisis sendiri bagaimana kromatogram yang terbentuk pada hormon yang sudah dilakukan derivatisasi dan yang sebelum dilakukan derivatisasi. Apakah mendapatkan pemisahan yang lebih baik atau tidak? Bisa kalian analisis terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian terus semangat walaupun kita belajar online. Namun saya berharap apabila ada hal-hal yang belum kalian mengerti atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian japri saya atau kalian bisa tanyakan di grup, atau kalian juga bisa cari referensi lain, bertanya bersama teman. Dan insya Allah minggu depan saya sampaikan kisi-kisi. Jadi hari ini terakhir dari materi untuk praktikum kromatografi gas. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.